apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun kita berada ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah segera kasih kesembuhan, amin ya Allah. Pokoknya semoga kita semua sehat-sehat terus, amin. Di video kali ini aku awali dengan memasak ya. Tadi itu sebelum tag video aku udah ngukus labu dan telur ya. Dan ini sekarang labunya udah mateng, tinggal disajikan aja. Kalau ada yang nanya, wih kok banyak kali ya kan makannya. Ini tuh kami kongsi ya berdua sama suami. Alhamdulillah segini aja itu udah kenyang untuk kami berdua. Karena kalau untuk sarapan insya Allah makan sedikit aja udah kenyang ya weh. Dan ini aku mau nyambal telur campur tempe. Sama nanti ada rebusannya, aku rebus bayam ya. Masak yang simpel-simpel aja. Kami memang mulai menerapkan pola hidup sehat ya. Ya seperti ini contohnya, pagi sarapannya yang kayak gini aja, nggak pakai nasi. Tapi kalau siang itu kami masih makan nasi ya. Meskipun ya nasinya dikurangin, kami nggak sama sekali meninggalkan nasi, belum ya. Kami mulai pola hidup sehat ini dari yang simpel-simpel aja dulu, nggak langsung yang ekstrim ya. Tapi memang jauh lebih berkurang ya. Kalau dulu kami itu sering kali beli gorengan, sebulan itu ada 10 kali mungkin beli gorengan atau beli bakso atau beli mie goreng. Tapi kalau sekarang jauh lebih berkurang ya. Ya meskipun sesekali tergoda dengan bakso, dengan gorengan, tapi itu jauh lebih berkurang dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Yang penting lebih baik dari versi kami ya. Nah sambil aku masak dan nanti aku mau beres-beresin dapur, sekalian aku mau sharing mengenai cara berbahagia di rumah yang tak sempurna. Rumah aku tuh masih jauh dari kata sempurna ya, apalagi ini kan rumah lama, bangunan lama yang memang kami beli. Alhamdulillah rezeki kami untuk menempati rumah ini. Rumah yang udah lama kosong, ada yang udah retak, ada yang bocor, pokoknya jauh dari kata sempurna lah gitu. Tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur kami udah punya rumah, udah punya tempat tinggal yang cukup nyaman menurut aku. Cara aku yang pertama agar selalu bersyukur dan bahagia tinggal di rumah yang memang gak sempurna ini, yang pertama itu gak membandingkan diri kita dan apa yang kita punya itu dengan apa yang orang lain punya ya. Percaya diri aja dengan diri sendiri, syukurin aja apa memang yang kita punya. Gak usah pala memandang wih rumah orang lain bagus aku juga harus seperti itu gak usah ya weh. Pokoknya buat rumah kita itu senyaman mungkin, sebaik mungkin, semenarik mungkin, itu menurut kita dan berdasarkan kemampuan kita ya. Karena memang bukan sedikit orang yang memaksakan rumahnya itu seperti apa yang di Instagram atau yang di Pinterest gitu. Pokoknya harus estetik tanpa memperhatikan keuangannya sendiri ya. Kalau kayak gitu caranya ya kita bakal boncos, kita bakal kesusahan sendiri, kita bakal mengalami kesulitan dalam keuangan karena memang nggak sesuai dengan kemampuan daya beli kita ya. Dan yang perlu kita sadari juga, sebenarnya apa yang kita lihat di sosmed, rumah orang itu rapi, setiap sudutnya itu estetik, itu bukan representasi dari seluruh hidup mereka ya. Gak mungkin rumah yang berpenghuni itu gak pernah berantakan ya. Pasti ada suatu saatnya itu berantakan. Jadi gak usah pala stres membandingkan rumah mereka itu selalu rapi, bersih, sementara rumah kita itu berantakan. Yang penting ya kita rapikan aja rumah kita buat senyaman mungkin rumah kita bersihkan rumah kita. Insya Allah kita akan nyaman di dalamnya. Aku sih kalau berkunjung ke rumah orang lihatnya itu wih rumahnya bersih ya. Jadi termotivasi gitu untuk membersihkan rumah kita sendiri. Jangan dibuat beban. Ya udah kalau kita mau rapi seperti rumah mereka, kita rapikan rumah kita juga. Kita buat itu jadi motivasi ya. Itu jadi mood booster kita untuk merapikan rumah kita sendiri. Yang kedua itu berikan sentuhan baru pada peralatan rumah atau pada sudut rumah ya. Misalnya nih kita makeover yang kecil-kecil, ya nggak usah pala yang budgetnya itu besar ya, yang low budget aja. Seperti aku buat pajangan di dapur ini tuh yang tulisannya "This kitchen full of love".
Ini tuh aku buat sendiri, nggak beli ya, jadi menghemat biaya juga, nggak mengeluarkan biaya. Ya paling mengeluarkan biaya untuk beli spidol aja, ya paling spidol itu 5.000 aja ya kan. Pokoknya buat pajangan atau apapun yang memang kita bisa buat untuk membuat ruangan tersebut itu menarik ya. Kita bisa DIY kotak-kotak yang memang nggak terpakai lagi, botol-botol yang udah nggak kepake lagi, atau bisa kayak aku makeover apa ini namanya, kompor. Aku makeover kompor ini pakai wallpaper yang untuk kereta ya, untuk sepeda motor maksudnya. Kalau di sini bilangnya kereta. Aku beli stikernya itu lupa apa namanya itu semeternya cuman 12.000 aja, murah kali kan. Ini tuh cukup semeter untuk kompor aku yang 2 tungku ini. Jadi lebih kelihatan bagus. Memang ini udah agak rusak ya, udah 2 bulanan lebih gitu aku pasang dan udah ada yang ngelopek-ngelopek. Nggak apa-apa, nanti insya Allah aku bakal ganti lagi kalau ada waktu yang pas, karena memang ini murah, cuman 12 ribuan aja dibanding kita beli wallpaper kompor yang harganya di atas itu ya. Kalau memang ada duitnya ya nggak masalah. Yang ketiga itu bersihkan ruangan dan peralatan yang ada di rumah. Kalau kita merasa bosan dengan rumah yang berantakan, kadang kan kita itu jenuh ya kalau lihat rumah itu berantakan, pikiran jadi stres. Bisa kita buat jadwal untuk membersihkan rumah, untuk deep clean rumah. Misalnya seperti sink ini bisa kita bersihkan dengan baking soda dan cuka ya. Insya Allah itu akan membuat sinknya jadi kinclong ya, meskipun sink aku yang murahan dan ini aku dapat gratisan, tapi kalau dibuat seperti itu, dibersihkan dengan baking soda dan cuka, insya Allah itu bakal kinclong kembali ya. Dan yang keempat itu hadirkan satu spot aja di ruangan tertentu yang jadi impian di rumah kita. Misalnya nih kita mengimpikan rumah yang stylenya gimana, Japandi atau apalah gitu, aku pun kurang ngerti ya style rumah. Pokoknya yang menurut kita itu menarik sesuai dengan keinginan dan impian kita. Buat satu aja spot yang memang itu menarik, itu bakal jadi apa ya, tengok-tengokan kita gitu loh. Kalau misalnya kita lagi bosan, kita bisa lihat satu spot di ruangan itu, dan insya Allah itu bakal buat kita jadi lebih fresh ya. Kita mandangnya pun jadi lebih bahagia. Perasaan aku setelah makeover dapur kemarin itu tuh jadi lebih bahagia dari yang sebelumnya ya. Jadi merasa lebih bersyukur mempunyai rumah seperti ini. Padahal ini makeovernya itu nggak nyampe 1 juta, paling cuma 500 ribuan aja untuk membeli perlengkapan-perlengkapannya ini, seperti ambalan, rak untuk piring, dan untuk yang nyimpan makanan itu paling cuma 500 ribuan habisnya. Tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur udah bisa makeover dapur ini ya. Dan ketika aku lihat dapur ini tuh kayak yang cantik juga ya gitu, meskipun yang nggak secantik dapur-dapur mereka yang ada di sosmed, nggak seestetik yang kita lihat di sosmed, tapi alhamdulillah aku sangat bersyukur punya dapur seperti ini. Inti dari semuanya itu sih kita harus selalu bersyukur ya, tanamkan dalam diri untuk selalu bersyukur. Bersyukur udah punya rumah sendiri, bersyukur bisa tidur nyaman, bisa tidur nggak kena hujan ya. Alhamdulillah udah punya rumah sendiri. Pokoknya harus selalu bersyukur ya. Insya Allah kalau kita bersyukur, apapun keadaan kita, apapun keadaan rumah kita, insya Allah kita akan bahagia di dalamnya. Oh iya, terima kasih ya yang udah klik video aku, yang udah nonton video aku sampai akhir. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga Allah balas kebaikan-kebaikan kalian. Yang belum subscribe, boleh subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.